Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang menurut Allah sendiri apabila kita menghitung-hitung nikmat-nikmat itu, maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Apalagi kalau kita harus mensyukuri semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu. Nabi Ismail itu beranjak remaja. Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah di dalam mimpi, ya. Di dalam mimpi. Kalau mimpinya Nabi itu berupa wahyu, ya. Mimpinya Nabi itu berupa wahyu. Bahkan azan itu, kalimat azan yang biasa kita kumandangkan itu diperoleh oleh salah satu sahabat lewat mimpi, ya. Lewat mimpi. Jadi mimpinya Nabi itu wahyu, pasti betul. Diperintah untuk menyembelih anaknya. Itu ada di Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku. Nah, redaksi Al-Qur'annya bukan mimpi, ya. Tapi sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Jadi istilahnya melihat dalam tidur. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Insya Allah ibu-ibu bapak sudah sering mendengar ayat ini, ya, di saat mau menjelang hari raya kurban. Setelah Nabi Ismail itu dibaringkan, Nabi Ibrahim siap menyembelih putranya, maka malaikat Jibril datang membawa domba itu. Ismail diganti dengan domba. Maka yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tapi domba. Karena Ismail itu selamat atas perintahnya Allah, atas kekuasaannya Allah, maka Allah mengajarkan kepada Ibrahim untuk membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha bisa segalanya. Kalau Allah tidak menolong tadi itu,
maka yang disembelih pastilah siapa? Ismail. Karena apa? Karena Ismail sudah dibaringkan dan sudah apa? Pisaunya sudah ada di lehernya Ismail ya. Tapi kuasanya Allah yang selamat, Ismail selamat diganti dengan domba. Maka untuk nikmat yang sangat banyak itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membaca Allahu Akbar. Maka sekarang zikir kita jadi 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaikat pemikul arsy mendengar ini, perintah ini. Lalu malaikat pemikul arsy pun juga apa? Berzikir 4 ini ya. Berzikir 4 ini. Maka apa? Maka arsy itu terasa lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Kita pun dalam hidup ini banyak-banyaklah zikir ini. Banyak-banyaklah zikir ini. Ini di dalam sebuah hadis atau keutamaan dari ini dulu, dari pembuka, dari apa ini, dari takbir ini, Allahu Akbar ini. Keutamaannya yang pertama merupakan pembuka sholat ya. Sholat itu kalau nggak dibuka dengan Allahu Akbar, nggak sah sholat kita. Misalnya apa, kita takbir pakai apa? Mulai sholat dengan apa? Subhanallah gitu, nggak boleh, nggak sah ya. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, wudhu ya. Permulaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Jadi harus dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Harus wudhu dulu ya. Kalau nggak wudhu tidak sah. Kalau nggak ada air, tayamum. Lalu takbir, nggak boleh diganti la ilaha illallah, itu nggak boleh. Apalagi berbahasa Indonesia, Allah Maha Besar, itu nggak boleh. Jadi harus apa? Allahu Akbar. Jadi tidak sah sholat kita kalau tidak dimulai dengan Allahu Akbar, walaupun diganti dengan kalimat suci yang lain. Lalu yang kedua, keutamaan takbir itu setiap gerakan, pergantian gerakan sholat itu selalu apa? Nabi selalu membaca Allahu Akbar, kecuali satu, yaitu ketika apa? Iktidal. Di saat iktidal itu Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Selain itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu ditutup dengan salam. Maka tentang keempat dari zikir tadi itu, hadis riwayat Muslim nomor 2695 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih aku cintai. Kata Allah ini ya, adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Itu maksudnya apa? Allah itu lebih mencintai bacaan 4 ini tadi dibandingkan apa? Dunia ini semuanya gitu. Dunia ini semuanya. Maka mari kita perbanyak ya baca ini, baca apa? Di dalam hati. Berangkat kerja, di saat bekerja ya. Kalau dalam hati kita sering ya, insya Allah hati kita akan otomatis akan dibantu oleh Allah. Dan rasakan ya, apakah kalau kita sering zikir ini, apakah hati kita menjadi lebih tenang? Coba rasakan sendiri, Bapak Ibu rasakan sendiri. Kalau tidak, berarti kalau guru ngaji saya itu bilang apa? Kalau zikir seperti ini tidak bisa tenang, keluar aja dari Islam ya. Karena apa? Karena menurut Allah orang zikir itu pasti tenang. Di Quran surat 13 ayat 28. Nah kalau nggak tenang berarti apa? Al-Qurannya salah gitu. Al-Qurannya salah. Jadi seperti itu. Maka mari ibu bapak kita perbanyak zikir kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi ringkasannya bahwa malaikat Jibril itu memberitahu kepada Rasulullah. Jadi
Jibril datang kepada Rasulullah memberi kabar kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah mengajari malaikat pemikul arsy untuk berwirid subhanallah. Dan yang kedua, Jibril bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, Allah mengajari kepada Adam ketika bersin untuk membaca alhamdulillah. Dan Allah menjawab yarhamukallah. Pekan yang lalu kita sudah sampaikan adab bersin, ya. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh di saat apa? Menghadapi badai, menghadapi gelombang untuk membaca la ilaha illallah. Dan yang keempat, Jibril mengajarkan, wahai Rasulullah, Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim bacaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah itu kalau diajari seperti itu nyimak gitu ya. Setelah menyimak, Rasulullah menjawab, ya, yang diajarkan Jibril tadi itu loh. Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah? La haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan apa? Nabi kita itu tidak sombong, ya. Tidak menganggap dirinya, wah gitu aja saya pasti bisa, ya. Zikir gitu aja saya pasti bisa, ya. Tapi ternyata Nabi enggak. Menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, saya pun kata Nabi tidak akan bisa berzikir seperti tadi itu kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka lengkaplah zikir kita yang utama, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Dengan zikir itu aja, la haula wala quwwata illa billah, seberat apapun beban hidup yang kita hadapi, lah kita itu sudah menggantungkan kepada Allah, ya pasti terasa ringan, ya pasti terasa ringan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mudah, ya. Bagi Allah itu mudah. Tinggal kita itu apa? Menancapkan keyakinan di dalam hati kita, menancapkan keyakinan. Yang sering itu kita itu apa? Mosok bisa, ya toh? Mosok bisa. Kita itu apa? Kita itu melakukan seperti akan terjadi seperti ini kalau apa? Kalau keadaannya seperti ini. Untuk meyakinkan kita semua, ini ada sebuah cerita yang lama, ya. Ada teman itu naik haji, lalu teman itu ketika masuk ke Raudhah, dia itu berbicara dalam hatinya, bagaimana saya bisa sholat? Wong keadaannya kayak gini, gitu ya. Memang bapak ibu yang sudah haji, sudah umroh, tahu keadaannya Raudhah. Bagi yang laki, kalau yang perempuan lebih enak, ya, karena ada jadwalnya bagi yang perempuan. Bagi yang laki itu berebut, ya. Kalau kita berangkat jam 3, subuhnya jam 4 pasti nggak masuk, ya. Kita harus berangkat jam 12, jam 1 baru bisa masuk. Setelah masuk orangnya sangat banyak, ya. Karena banyak, teman itu bilang dalam hatinya, bagaimana bisa sholat, ya, wong keadaannya kayak gini. Dan ternyata apa? Begitu teman saya itu apa? Di hatinya bicara gitu, ternyata apa? Di depannya itu jadi lapang, gitu ya. Tidak ada orang sama sekali. Sepertinya seperti itu. Lalu teman saya mau sholat, ditarik oleh polisi, ya, oleh laskar. Lak gitu. Tidak boleh sholat, ditarik, dikeluarkan. Kenapa? Karena tadi itu berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana saya bisa sholat? Bagaimana saya bisa sholat? Harusnya apa? Kita bilang apa? Kalau Allah mengizinkan, saya pasti bisa sholat. Kalau Allah mengizinkan, saya pasti bisa sholat. Terus seperti itu, ya. Terus seperti itu. Harusnya seperti itu. Maka teman saya itu beristighfar. Agar apa? Agar nanti di kesempatan yang akan datang bisa sholat di Raudhah, bisa berdoa di Raudhah. Ini pelajaran bagi bapak ibu yang mau haji, yang mau umroh. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Harus berbaik sangka terus menerus. Berbaik sangka terus menerus. Bagi yang belum haji, berbaik sangkalah.
Kalau Allah mengizinkan, saya pasti bisa. Yang penting izinnya Allah ya. Yang penting izinnya Allah. Dan kita bekerja keras, berdoa, nangis-nangis ya. Ada jemaah haji berangkat naik bis, kita nangis misalnya, ya Allah, semoga Engkau menakdirkan saya bisa berangkat haji. Terus seperti itu. Jangan terus santai gitu. Wah, panjenengan angel kok. Sekarang 17 tahun, 25 tahun. Enggak seperti itu. Tapi terus ya, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi intinya itu bahwa dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, dan itu menjadi zikirnya para pemikul ars sampai sekarang. Itu ars itu terasa ringan ya, terasa ringan. Dan memang itu diajarkan oleh Allah, Maka kita pun di dalam hidup ini, agar hidup ini terasa ringan, maka perbanyak zikir seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkurban, insyaallah hari raya kurban itu tanggal 29 Juni tahun 2023. Bisa menghubungi Bapak Sofwan atau Ibu Junaidi. Ini ada hadis yang mestinya Bapak Ibu sering diingat ya, hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Mau wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa diberi kelonggaran rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Jadi kalau kita ini punya uang untuk membeli hewan kurban, lalu kita tidak mau berkorban, oleh Nabi dikatakan apa? Jangan mendekat ke masjid. Jangan mendekat ke masjid. Tidak layak, tidak layak. Jadi keras ya, keras. Anunya hadis ini memang keras ya. Untuk diri kita sendiri kita cari hadis yang keras ya. Agar apa? Agar kita itu perhatian dengan dengan perintah-perintahnya Allah, dengan perintah-perintahnya Nabi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berkorban setiap tahun. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.